Ngerasa nggak sih kalau sekarang lagi banyak masalah di lingkungan sekitar kita? Misalnya, kita sebagai pejalan kaki ngerasa nggak nyaman banget buat lalu lalang di jalanan karena jalanan yang kotor, banyak pedagang kaki lima mangkal sembarangan, lalu lintas semrawut, ditambah lagi polusi udara dari berbagai transportasi. Yang lebih parah lagi, kalau lagi mampir di kota orang, terus nggak tahu arah, bisa nyasar. Gimana enggak? Papan informasi di jalanan kadang minim banget. Gak mau kan kita terus ada di lingkungan yang gak beraturan, kacau, dan gak aman? Gimana cara ngubahnya? Nah, kita butuh yang namanya penataan untuk membuat wilayah atau kota seperti yang kita inginkan. Yang paling penting dalam menata ruang yang berkualitas harus mengacu pada tahapan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Semua kegiatan itu udah ada di dalam sistem penataan ruang. Apa sih sistem penataan ruang itu? Bayangin kamu lagi berdiri di tengah kamar. Perhatikan bagian sudut terpojok di kamar. Di situ adalah titik yang akan membentuk ruang kamarmu. Lalu di luar kamar ada ruang-ruang lainnya yang membentuk deretan ruang. Kemudian kita sebut wilayah rumah. Suatu ruang pasti memiliki ciri-ciri yang cukup jelas, yaitu berfungsi sebagai wadah, pengarah, pembatas, pencipta suasana, dan pembentuk perilaku. Ruang di bumi ini terbatas, tapi jumlahnya relatif tetap. Masalahnya, jumlah manusia dan aktivitasnya terus berkembang secara pesat. Padahal, ruang di bumi kan bukan cuma untuk manusia. Makanya, kita perlu bikin penataan ruang untuk menjamin kualitas ruang wilayah supaya terjaga keberlanjutannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan bangsa yang berkeadilan sosial. Dalam kegiatan penataan ruang, perlu memperhatikan daya tampung dan daya dukung wilayah atau kawasan. Misalnya, suatu wilayah yang cuma bisa nampung 10.000 orang, ternyata malah nampung 50.000 orang. Apa jadinya? Tentu saja bisa muncul banyak masalah. Mulai dari alih fungsi lahan yang nggak terkendali, kualitas lingkungan makin menurun, permukiman kumuh, bencana, sampai global warming. Makanya, mulai sekarang ayo kita pahami, gimana sih cara mewujudkan penataan ruang yang berkualitas? Penataan ruang yang berkualitas itu, pertama, harus mampu melindungi keamanan individu. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana, melengkapi sarana prasarana kota dengan fasilitas bagi para disabel, penataan kembali permukiman kumuh, dan sebagainya. Kedua, harus mampu memberikan kenyamanan untuk masyarakat, terutama dalam kegiatan yang mengandung nilai-nilai sosial dan budaya. Ketiga, harus mampu menjamin proses produksi dan distribusi agar berjalan efektif, yang akhirnya bisa memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Di antaranya pengaturan jalan, lalu lintas, lokasi perkantoran, pasar, dan sebagainya. Keempat, harus mampu mewujudkan kualitas lingkungan fisik yang berkelanjutan. Misalnya, penanaman mangrove untuk menjaga ekosistem pesisir pantai. Pemerintah Indonesia saat ini telah mempersiapkan penyelenggaraan penataan ruang dengan sebaik-baiknya melalui peraturan perundangan, serta norma, standar, pedoman, dan kriteria atau NSPK. Selanjutnya, harus ada pembinaan untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan, seperti melakukan koordinasi, sosialisasi, sistem informasi, dan peran masyarakat. Setelah itu, barulah bisa dimulai tahap pelaksanaan, meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Terakhir, dilakukan pengawasan agar penyelenggaraan penataan ruang dapat terwujud sesuai peraturan perundang-undangan. Ayo, wujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.